Ya, terima kasih Bang Karni. Memang sangat fenomenal dan menjadi pembicaraan bukan hanya di Jawa Barat tapi di seluruh Indonesia. Jadi kita bangga juga punya gubernur seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setelah dilantik beliau langsung bergerak. Kalau tidak salah beliau langsung membongkar satu bangunan di kawasan Puncak yang katanya tidak sesuai lahannya dengan peruntukannya, lalu menyegel 10 bangunan yang lain di kawasan Puncak juga dan satu di Bandung Barat. Dan itu ternyata penyegelan dan pembongkaran itu bukan kewenangan beliau. Itu adalah kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Yang sampai sekarang tidak ada tindak lanjut atau kepastian hukum terhadap 12 bangunan tersebut. Sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Barat bahwa kebijakan KDM, nah, selain Bapak Aing sebutannya KDM. Kebijakan KDM ini menyeluruh, komprehensif, bukan hanya terjadi di kawasan Puncak yang mengakibatkan banjir di Jakarta, di Bekasi, di Depok, tapi juga Kuningan, bicara juga Bandung Barat, Lembang, bicara juga Kabupaten Bandung, Ciwidey, juga kawasan Bandung Utara, dan beberapa kabupaten lainnya termasuk tanah kelahiran beliau di Kabupaten Subang. Telah terjadi alih fungsi yang ugal-ugalan. Lahan perkebunan dijadikan objek wisata, dijadikan villa, dijadikan perumahan, dan sebagainya. Nah, sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan kejelasan yang pasti langkah apa yang akan dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, beliau menggebrak juga terkait dengan rencana bantuan sosial yang dikaitkan dengan KB pria. Beliau memang tidak menyebutkan vasektomi saat itu. Tapi kami anggap bahwa KB pria itu ya identik dengan vasektomi. Nah, tentunya ini menjadi permasalahan karena kami menganggap bahwa rakyat miskin di Indonesia sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan itu amanat konstitusi. Tidak bisa mendiskriminasikan orang miskin berdasarkan syarat-syarat tertentu. Apalagi misalnya pemaksaan kontrasepsi itu bertentangan juga dengan tindak pidana kekerasan seksual. Yang kedua, undang-undang yang mengatur terkait dengan keluarga berencana itu pun ditentang juga. Belum lagi terkait dengan hak asasi manusia dan ulama. Karena apa? Karena 3 kali fatwa ulama melalui MUI itu menyatakan dari tahun 79 kalau tidak salah sampai 2009 3 kali mereka melakukan sidang menyatakan bahwa vasektomi itu haram. Lalu ada pertemuan ulama seluruh Indonesia yang di pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, menyatakan masih sama, bahwa vasektomi adalah hal kontrasepsi yang diharamkan, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Tidak menimbulkan misalnya kemandulan permanen. Tapi berdasarkan uji klinis, direkanalisasi, disambung kembali ternyata berfungsi kembalinya hanya 30%. Jadi ulama sampai dengan saat ini menganggap bahwa vasektomi itu haram. Nah yang selanjutnya, di Jawa Barat itu tidak ada bansos, Bang Karni. Makanya KDM menyampaikan bahwa bukan bansos tapi bantuan-bantuan yang akan diperuntukkan rakyat miskin. Misalnya beliau saat ini mempunyai program rumah tidak layak huni. Lalu listrik masuk rumah. Nah, mungkin itu yang akan dijadikan sasaran. Nah, tapi sampai dengan saat ini kita belum melihat lagi apa langkah beliau. Tapi saya beberapa kali menyampaikan, kalau misalnya beliau memaksa memasukkan syarat KB itu sebagai syarat penerima bantuan di Jawa Barat, maka banyak undang-undang yang dilanggar. Lalu selanjutnya terkait dengan siswa masuk barak militer. Saat ini kita semua tahu KPAI bergerak, teman-teman Komnas HAM bergerak,
Wakil Ketua DPR RI Pak Dasko juga waktu itu sempat menyarankan untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Lalu yang saat ini baru-baru ini Gubernur Lemhanas, Kang Aceh, yang juga Ketua Golkar Jawa Barat, juga menyatakan bahwa siswa masuk barak militer itu tidak ada peraturan bahwa anak-anak itu dilibatkan dalam hal yang berkaitan dengan militer. Nah, secara undang-undang, kalau kita melihat ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional beserta turun-turunannya, sampai dengan Jawa Barat ini mempunyai Perda nomor 5 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan. Di sana diatur bagaimana pendidikan formal, informal, non-formal, pendidikan yang secara khusus jenis pendidikannya ada sekolah umum, sekolah khusus, dan sebagainya, maka Perda nomor 5 ini ada turunannya juga, yang khusus mengatur terkait dengan pendidikan kepada anak yang berkebutuhan khusus. Perdanya nomor 92 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan khusus, di mana di sana sudah diatur secara spesifik bahwa sekolah khusus itu diperuntukkan untuk anak yang berprestasi dan anak yang mempunyai kekurangan. Salah satu hal yang kekurangan itu selain disabilitas, ya, di sana ada tunarungu, tunadaksa dan sebagainya, ada tunalaras. Tunalaras itu ya mungkin diperuntukkan untuk anak-anak yang tidak bisa berinteraksi secara nasional, berinteraksi secara sosial, ya berdasarkan emosinya. Korban narkoba juga di situ diatur. Maka pemerintah provinsi harus membentuk sekolah luar biasa. Baik yang berbentuk sekolah luar biasa, SLB, maupun SD luar biasa, SMP luar biasa, SMA, SMK luar biasa, dan juga ada sekolah khusus yang penyelenggaraannya secara inklusif di SMA dan SMK. Nah, sehingga dari situ pun sebenarnya sudah terlihat menurut saya bahwa KDM ini tidak memprioritaskan dulu peraturan perundang-undangan yang di tingkat provinsi yang sebenarnya sudah mengatur secara khusus terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Tiba-tiba beliau menindaklanjuti MOU antara Gubernur Jawa Barat dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, MOU-nya berbagai macam, ada di bidang infrastruktur, di bidang irigasi, di bidang electricity dan sebagainya, dan mungkin tindak lanjut dari itu ya kerjasamanya ya pada akhirnya masuk ke pendidikan terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Lalu ditindaklanjuti juga dengan MOU antara Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat dengan Pangdam 3 Siliwangi. Nah, sehingga sampai dengan saat ini ya masih diperdebatkan, tapi beliau jalan terus dari yang rencananya 6 bulan sampai 1 tahun ternyata hanya 2 minggu. Dan kemarin kita bisa melihat tayangan di media sosialnya beliau, lulusannya dihadirkan pada upacara Hari Kebangkitan Nasional, mereka berbaris, mereka mengibarkan bendera yang dinarasikan bahwa pendidikan di barak militer selama 2 minggu itu cukup berhasil. Padahal ada sisi-sisi lain, ada yang pernah menyampaikan misalnya hasil kajian, hasil penelitian, anak-anak yang berkebutuhan khusus atau dibilang bandel, baong gitu kan, pada saat masuk barak tidak juga mengurangi kenakalan mereka. Nah, sehingga ya tentunya siswa masuk barak militer dengan anggaran 6 miliar ya, yang rencananya untuk 2.000 orang, terakhir kami mendengar sudah menghabiskan 3,2 miliar dengan jumlah peserta kemarin yang 272 orang. Lalu terakhir mungkin terkait dengan pergeseran APBD atau perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dijalankan sesuai dengan Inpres nomor 1 2022
tentang efisiensi dan juga surat edaran Mendagri nomor 900.1 tertanggal 23 Februari 2025. Intinya pemerintah daerah wajib melakukan efisiensi terhadap anggaran-anggaran yang bersifat rutin seperti misalnya rapat, seminar, FGD, lalu perjalanan dinas, lalu kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai output yang jelas, kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik. Nah, itu bisa diefisiensikan. Nah, hasil efisiensi itu ada 5,1 triliun dari total 31 triliun. Nah, untuk apa saja? Di surat edaran itu diperuntukkan program-program yang sesuai dengan asta citanya Pak Prabowo, yang di situ meliputi misalnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, stabilisasi inflasi, dan sebagainya. Nah, kita melihat Bang Karni, yang dilakukan oleh Pak KDM ini banyak juga memangkas anggaran-anggaran yang sebenarnya berkaitan dengan pelayanan publik. Seperti misalnya bantuan atau hibah kepada pondok pesantren yang nilainya 153,58 miliar. Kami menganggap bahwa pesantren ini bagian dari prioritas pembangunan terkait dengan masalah pendidikan, tapi kenapa juga harus dihapuskan hanya menyisakan 9.250.000.000. Lalu misalnya ada 1,7 triliun bantuan keuangan kepada kabupaten kota, beliau pangkas hanya tersisa sekitar 500 miliaran. Nah, 1,2 triliun ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang sebenarnya juga berkaitan dengan asta citanya Pak Prabowo. Misalnya di situ ada TIK. TIK itu untuk sekolah ya, komputer, smartboard dan lain sebagainya. Pak KDM sebelum dilantik menyampaikan bahwa TIK ini jumlahnya terlalu besar, mencapai 700 miliar. Dan tidak semua sekolah membutuhkan TIK, tapi lebih membutuhkan misalnya ruang kelas baru. Oke lah, saya setuju dengan KDM untuk menghapuskan TIK dan prioritasnya kepada ruang kelas baru, WC, kamar mandi, mebeler, dan sebagainya. Tetapi ada program-program atau kegiatan lainnya, misalnya bantuan untuk posyandu. Ada jalan, ada irigasi, dan sebagainya, ada kesehatan dan sebagainya yang sebenarnya menjadi prioritas juga. Lalu misalnya banyak juga ya kegiatan-kegiatan lain yang menurut saya itu juga sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh surat edaran Mendagri tersebut. Nah, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi dari mulai pembongkaran sampai dengan perubahan pergub tentang penjabaran APBD, KDM itu tidak pernah bicara dengan DPRD. Adapun pembicaraan di awal memang ya terjadi pembicaraan, tapi terakhir pada saat beliau merubah pergub sampai dengan yang kelima kali, beliau belum menjelaskan kepada DPRD. Begitu Bang Karni.